Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun saudara berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, karena ibadah ini diikuti hampir 100 negara, saudaraku. Radio kita itu dirilai oleh hampir 100 negara, dan itu dari Afrika, dari Amerika, dari Amerika Selatan, dari Eropa, dari Asia dan sebagainya. Itu artinya ada saudara-saudara kita yang sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini pada sore hari, pada siang hari, dan mungkin juga menjelang tengah malam dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin bacakan beberapa kesaksian yang masuk dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Mereka hanya mengikuti ibadah ini secara online, bahkan hanya lewat radio. Mereka tidak bisa melihat wajah saya, mungkin juga mereka tidak tahu siapa saya, tapi mereka tahu siapa Tuhan Yesus, dan mereka tahu siapa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Tidak apalah, ya, tidak ada artinya apakah kita kenal atau tidak. Yang penting saya dan saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara dan saya merasakan akan pekerjaan Roh Kudus di kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan nanti setelah saya bacakan, kita akan ambil waktu untuk kita berdoa. Setelah saya bacakan beberapa kesaksian, nanti Bu Indah dan saya akan mengambil waktu untuk berdoa bagi setiap saudara semuanya yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan meneguhkan setiap pemberitaan firman dan kesaksian dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan kesembuhan, dengan pernyataan kuasa-kuasa roh, dan bahkan dengan karunia-karunia roh. Saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami kesembuhan, saudara akan mengalami manifestasi pekerjaan Roh Kudus, saudara akan mengalami manifestasi Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan saja saudara akan ditolong secara jasmani, tapi secara rohani saudara juga akan diteguhkan, dan saudara betul-betul akan mengalami Tuhan pada pada kehidupan yang tidak menentu sekarang ini. Dan sejujurnya kita tidak tahu dunia seperti apakah yang kemudian hari itu akan ada. Dunia seperti apakah yang orang katakan new normal, apapun itu. Dunia akan berubah dan makin cepat, dan sejauh yang saya tahu, dunia ini akan semakin susah untuk diprediksi. Tapi yang pasti adalah Tuhan tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Dunia berubah dengan cepat, dan dunia semakin tidak menentu, dan dunia semakin tidak jelas. Tapi Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah, dan itu yang kita suka. Janji Tuhan tidak akan dikurangi kadarnya. Janji Tuhan tidak akan mengalami penurunan mutu. Janji Tuhan tidak akan mengalami degradasi. Saudara tidak perlu harus di swab antigen dulu atau PCR dulu untuk mengalami janji Tuhan. Tuhan tidak berubah dan janjinya tidak berubah. Firman-Nya juga tidak berubah. Justru di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini, Tuhan akan semakin menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Firman-Nya akan semakin nyata. Saya bersyukur hari-hari ini di tengah semua intimidasi, di tengah semua ancaman, di tengah semua ketakutan yang kadang-kadang secara manusia itu menerpa kami. Justru dari hari ke hari Tuhan makin singkapkan pewahyuan-pewahyuan yang ajaib, pewahyuan-pewahyuan yang menunjukkan bahwa sebetulnya rencana Tuhan itu jauh lebih awal dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan rencana si jahat. Saya akan bacakan beberapa kesaksian. Ini dari Singapura, saudaraku. Dari saudari Natalia Vester. Shalom Pastor, saya ingin berbagi kesaksian saya. Saya baru mendengarkan streaming ibadah selama 2 bulan ini. Saat saya mendengarkan streaming ibadah, saya menantikan pastor berdoa bagi yang sakit dan yang berbeban berat. Saya sudah lama sakit infeksi di saluran kencing dan sudah mulai ke arah kerusakan pada ginjal, tapi tidak terdeteksi, tidak ketahuan sebelumnya.
Beberapa minggu yang lalu saat berdoa, pastor sempat menyebut ada yang mengalami kerusakan di ginjal dan beberapa organ yang lain. Saya terkejut, kaget, sambil menangis dan saya berteriak, Tuhan Yesus, itu saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya saya sudah sembuh. Dan beberapa hari kemarin, saya dan orang tua saya memeriksa seluruh hasil darah. Urin saya di lab di rumah sakit. Darah, urin semuanya diperiksa di laboratorium di rumah sakit. Dan puji Tuhan, ajaib kuasanya, hasil seluruhnya normal kembali. Puji Tuhan, ginjal saya normal kembali. Saya sudah sembuh oleh mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pastor untuk semua pelayanannya. Tadi dari Singapura. Dari Singapura sekarang kita ke Malaysia. Puji Tuhan, saya baru ikut mendengarkan ibadah minggu, 2 minggu ini berturut-turut. Seperti ada dorongan untuk mendengarkan melalui radio, karena itu yang bisa saya lakukan, karena minggu pagi, saya masih harus bekerja. Saya hanya bisa percaya saat ada waktu untuk mendoakan yang sakit. Bau saya yang juga sakit sudah hampir 1 bulan ini, dan saya terus paksa untuk bekerja meskipun harus sering menahan sakit jika untuk bergerak. Saat ada ajakan untuk menaruh tangan di bagian yang sakit, dengan iman dan percaya saya melakukannya, dan saya percaya saya pasti sembuh. Saya terus aminkan sampai saya menangis. Puji Tuhan, 2 hari yang lalu bau saya sudah disembuhkan. Sudah tidak sakit lagi dan saya bisa bergerak dengan bebas. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus itu ajaib. Dia yang sudah menanggung sakit dan menanggung semua kelemahan dalam tubuh saya. Dari Singapura, dari Malaysia, sekarang kita ke Manado, saudaraku. Dari saudara Dimpudus Ateng. Shalom pastor. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas doa-doanya yang ditujukan bagi yang sakit di setiap ibadah. Sudah ada jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Kemarin Jumat, tanggal 10 September, adik saya Royke Ateng sudah sadar sembuh secara instan, sudah berbicara, dan sudah keluar kencing banyak sekali di rumah sakit Manado. Setelah koma selama 3 minggu. Jadi adiknya koma selama 3 minggu. Yang kami lakukan hanyalah mendengarkan radio, volume radio yang sudah sedang menyiarkan ibadah ini. Saya mendengarkan radio, lalu volumenya saya agak besarkan dan saya taruh di samping bantal supaya adik saya ikut mendengarkan dan ikut beribadah. Meskipun dia sedang koma dan terbaring di rumah sakit. Puji Tuhan, mujizat itu ada. Saya percaya Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Dan puji Tuhan, akhirnya pada hari Jumat kemarin, tiba-tiba adik saya sadar, adik saya berbicara dan semua organnya normal kembali. Saudaraku, tidak ada yang terlalu mustahil. Mari silakan Bu Indah. Bagi Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun saudara berada, apakah saudara mengikuti ibadah bahkan di tempat ini, saudara jangan ketinggalan. Ya, saya tidak ingin lalu yang mendapatkan mujizat hanya yang lewat radio, saudara dan saya di sini hanya bertepuk tangan, tapi tidak mengalaminya. Kita semua rindu, saya setiap kali saya membaca akan kesaksian, saya katakan Tuhan ini ajaib sekali. Dan saya rindu, saya juga mengalami akan mujizat itu. Dan saya juga mau Bapak Ibu semua saudara yang ada di tempat ini, yang ada di Jogja, dan dimanapun saudara berada, saudara mengalami akan campur tangan dalam kehidupan setiap saudara.